Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham BRIS ya teman-teman, yang hari kemarin terbang 3% ya setelah sentuh all time high ya. Jadi saham Bank Syariah ini ya, Bank Syariah Indonesia ini termasuk salah satu saham perbankan yang juga berpotensi cukup bagus ya teman-teman, karena sebagaimana kita ketahui Bank Syariah itu pertumbuhannya mulai kelihatan akhir-akhir tahun ini ya. Nanti kita lihat ditutup melonjak 3% ke posisi 2010, bahkan sempat menyentuh 2030 ya. Coba kita cek fundamentalnya. PBV-nya 2,49 ya, 2,5 lah. Kalau kita lihat pairnya 16, harga satu minggu ini memang masih naik turun ya, ini terendah di 1900. Satu bulan ini sudah naik cukup tinggi ya, dari 1690 2010 dikurangi 16 berapa tadi? 90 dibagi 16 sudah naik 18,9% ya dalam waktu 1 bulan. Wih, 3 bulan naiknya cukup tinggi nih teman-teman, dari 1460 ya. (2010) dikurangi 1460 dibagi 1460. Udah naik 37%. 6 bulan lebih kecil ya, karena sempat turun dari bulan apa ini ya, September, Oktober, November ini turun sampai terendah di 1460. Setelah itu melejit ya. 1 tahun naiknya cukup tinggi juga, dari 2010 ke 1150. %74. Wih, ini mirip-mirip BNGA nih ya, Bank Niaga nih ya. Teman-teman kalau mau perbankan yang syariah ini bisa dikoleksi nih saham BRIS nih ya. Kalau 3 tahun coba kita lihat. 3 tahun naik turun teman-teman. Jadi memang sempat naik tinggi banget di 3.400. Ini nggak tahu ini ada isu apa ini. Setelah itu terkoreksi dalam, naik lagi, terkoreksi sampai terendah di 1.100 ya. Nah, ini kalau teman-teman fokus pada jumlah saham yang dimiliki ini saat koreksi ini, teman-teman sebaiknya menambah jumlah lotnya ya. Jadi kalau misalnya nanti untuk di hold jangka panjang ya teman-teman boleh, tapi nanti kita lihat ya secara dividennya berapa ya untuk Bank Syariah ini ya. Kita lihat ke statistik dulu. IPS-nya naik cukup tinggi ya, dari 92 ke 121. Sayangnya ini dividennya kecil teman-teman, dividennya 0,46%. Coba kita cek dividen tahun lalu cuma 9 rupiah, sebelumnya 18. Wah, ini kecil banget nih. Bandingkan dengan BNGA ya, BNGA ini sahamnya tumbuh tapi dividennya juga cukup besar ya. Tapi kalau teman-teman memang pengennya yang syariah ya nggak apa-apa, ini ambil ya. Secara profit 4 triliun, cash flow-nya minus 23 triliun. Wah, minusnya besar juga nih ya.
utangnya juga besar ya, 760% ya. Coba kita banding dengan BCA ya. Utangnya berapa nih? BCA sehat ini teman-teman, cash flow-nya positif 45 triliun. Hutangnya 485%. BRI ini cash flow-nya minus 74 triliun ya. Utangnya 500%. Tadi mirip BRI ini ya. Karena mungkin simbolnya bersama ya. BRI sama BRIS. Jadi kalau kita hold saham Bank Syariah 3 tahun, naiknya sekitar berapa persen ya? Nggak banyak. Kalau 5 tahun ini banyak banget nih. 5 tahun ini dari 228 ya, 2010 dibagi 228. 8,8 kali lipat ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli saham BRI Bank Syariah Indonesia ini ya, tahun 2020, berarti 4 tahun ya, saat harga terendah ini di 228, kemudian di hold sampai sekarang, misalnya beli 100 juta, sekarang udah jadi 880 juta ya. Kalau 8 miliar ya sekarang jadi 1 miliar sekarang jadi 8,8 miliar. Apalagi kalau dijual saat harganya naik tinggi itu di 3.400. 3.400 dibagi 228. 14,9 kali lipat. Jadi kalau suatu saham sudah naik cukup tinggi ya teman-teman, ini pertimbangkan untuk take profit ya teman-teman. Walaupun teman-teman targetnya hold jangka panjang ya, karena setinggi-tingginya suatu saham ya, itu setelah naik tinggi itu pasti akan koreksi ya. Ini ya 2020 ini kan ngegas terus nih, sampai 2021 ini udah naik sangat tinggi ya, udah take profit. Kemudian nanti kalau sahamnya turun kita mulai masuk lagi, nah nanti kan profit lagi. Karena saham ini nggak ada dividennya ya, dividennya kecil banget ya. Bandingkan dengan BNGA misalnya. BNGA ini sahamnya naik lumayan ya, walaupun nggak sedrastis BRIS ya. Tapi ini dividennya mantap ya. Nah ini dividennya 115, 94, 44, 55. Kalau yieldnya itu 6,56%. Cash flow-nya juga bagus, mantap ya. Jadi pertimbangkan seperti itu. Jadi kelemahannya adalah BRIS ini dividennya kecil ya dibandingkan saham perbankan lainnya. Kalau misalnya Pak BCTM misalnya, BCTM ini naik nggak 5 tahun, stagnan ya. BCTM 5 tahun stagnan, tapi dividennya lumayan ya, sekitar 8%. BJPR coba. BJPR juga sekitar 8,7%, lebih tinggi. Jadi itu ya, potensi masih cukup bagus ya BRIS ini ya. Walaupun sudah naik, tapi kalau teman-teman mau tunggu koreksi untuk masuk juga nggak masalah. Nah biasanya nanti kan akan koreksi nih ya, di bulan Januari sampai Juli ya, nanti koreksi biasanya. Ini Juli udah turun dari bulan Juli kemarin. Jadi kan Januari 2023 sampai Juli ini naik, kemudian setelah itu turun. Ini sekitar bulan apa ini turunnya? November ya, sampai November turun, habis itu ngegas. Nah kalau kita lihat 2022 ini bulan Juli turun.
Nah, karena nggak ada sentimen dividennya teman-teman, jadi cuman nunggu berita kinerjanya saja ya, kinerjanya per triwulan itu bagus apa enggak. Kalau kinerjanya bagus ya otomatis sahamnya naik. Oke, itu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.